Oke, di video kali ini gue bakal buat video ngebahas layar AMOLED yang ada di Samsung tapi non flagship punya. Jadi handphone ini udah bertahun-tahun beredar ya, dan udah bertahun-tahun juga dipakai. Nah, ini gue ngambil random stok aja dari stok gue. Ini bisa jadi gambaran juga di pasaran tuh kalau stok-stok layar Samsung AMOLED tuh kayak gimana sih. Mostly kebanyakan kalau handphone udah second itu lecet-lecet ya, lecet-lecet halus di layarnya. Gimana ya? Gue coba lihat. Kita di video ini video bacot gue ya. Jadi videonya agak polos, gue minim edit banget di sini. Di sini tugas gue buat video ini, anjay tugas gak tuh? Niatan gue buat video ini adalah gue pengen share beberapa apa ya, gambaran. Jadi kayak gini loh, kalau lo beli Samsung murah yang spek layar AMOLED itu rata-rata kondisinya kayak gini lah. Jadi dari 4 handphone ini udah bisa menggambarkan lah yang beredar tuh mirip-mirip kayak gini. Nggak melulu stok yang bakal lo dapat kayak gini, cuman ini jadi gambaran lah. Karena ini random banget, gue ngambil, gue ngacak, gue nggak ngeliat, langsung aja gue ambil gitu dari stok-stok yang gue punya. Nah, ini semuanya Samsung seri AMOLED semua, dan semuanya masih LCD bawaan Samsung punya. Jadi benar-benar random antara si A, si B, si C, si D, itu benar-benar beda banget antara satu dengan yang lainnya. Oke, yang pertama kita bahas fisik dulu. Kira-kira layar-layar yang spek-spek AMOLED murah meriah Samsung tuh kayak gimana sih kondisi fisik layarnya? Ini gue hanya bahas layar ya. Yang pertama kita bisa lihat dulu. Ini mungkin dari sini lu nggak ngelihat ada lecet yang berarti ya. Cuman sebenarnya ini ada lecet tipis-tipis. Nih di bagian nih sini-sini. Gue nggak tahu ya di kamera kelihatan apa enggak. Ini ada lecet-lecet halus ya. Tapi halus banget. Hampir tak terlihat ya. Nih gue tunjuk nih. Kelihatan gak sih? Ya begitulah. Ini yang A, yang B kita lihat lagi. Ya mirip-mirip anjir. Jadi lu kalau beli handphone second rata-rata begini. Ini kenapa bisa kayak gini? Rata-rata ya orang yang pakai Samsung itu emang pakai anti gores. Kalaupun tidak pakai anti gores, memang lapisan kacanya ini cukup kuat. Jadi kalau kayak cuman dipakai masukin kantong polosan, nggak nyatu sama kunci motor atau kunci mobil gitu, bakal awet sih. Nih lu bisa lihat rata-rata kayak gini. Beda ceritanya kalau seandainya lu beli unit bekas jatuh ya. Kalau bekas jatuh itu udah bukan pemakaian ringan lagi. Itu udah pemakaian rungkat ya. Jadi kalau pemakaian ringan mostly kebanyakan udah bakal dapat mungkin layar agak baret. Cuman nggak mengganggu sama sekali. Di kamera aja lu kayak nggak kelihatan ya. Ini gue ulang lagi ya dari unit yang paling pojok. Lu kayak nggak bisa ngelihat aja gitu. Tuh. Iya kan? Iya nggak sih? Tuh lecet-lecetnya. Ini ada loh lecetnya. Kalau lo lihat langsung ini ada lecetnya. Cuman di video lo nggak terlalu bisa ngelihat ya. Tuh. Ini ada men lecetnya. Cuman di sini nggak terlalu kelihatan ya. Ya begitulah intinya. Nah sekarang kita bahas dari sisi kualitas ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau layar AMOLED itu apa minusnya teman-teman? Shadow, ya kan? Ya gila sih kalau lo yang ngarep layar masih ori bawaan ya, apalagi bertahun-tahun no shadow. Pasti ada shadownya tipis-tipis, kecuali handphone tahunnya agak baru. Kalau udah lewat dari 2 tahun 3 tahun gitu ya udah pasti lah ada shadownya. Kalaupun nggak ada berarti itu super rare banget. Rata-rata kebanyakan ada shadow tapi tipis-tipis. Jadi gue coba kasih paham dulu. Ini semuanya gue nyalain dulu ya. Dari tampilan ini kita ngelihat ya, kalian semua ngelihat bahwa handphone ini nyaman-nyaman aja gitu. Kayak nggak ada shadow yang berarti. Ini semua masih LCD ori bawaan Samsung ya. Jadi ya lu bisa nilai sendiri lah dari gua nyalain ini. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa ini ada shadow ya. Dari salah satu unit ini ada yang ada shadownya. Ada yang shadow tipis, ada yang nggak ada shadow sama sekali. Namanya unit second, ya begitulah. Tapi dari sini lu bisa lihat kalau untuk pemakaian tipis-tipis kayak ya gitu deh. Ini handphone benar-benar kagak ganggu sama sekali. Banyak orang di luaran sana LCD-nya ada shadow nih. Ada sih beberapa orang yang apik parah gitu. Kayak barangnya tuh nggak mau ada defect gitu. Nah, misalnya kita masuk ke paling simpel aja deh, ke pengaturan deh. Nah ini kalau di pengaturan, kalau ada shadow di pengaturan ini layar-layar putih, jadi kelihatan banget shadow-shadownya. Misalnya kalau shadownya itu bekas-bekas apa yang menu-menu icon sebelumnya. Nah ada orang kalau beli second, apalagi atau udah pemakaian handphone dari baru lah dia beli, terus layarnya itu ada shadow, dia nggak mau tuh. Oh ya udah gue ganti aja lah LCD. Cuman LCD itu diganti KW, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting nggak shadow.
Itu menurut gue sesat ya. Kenapa? Karena sensitivitas layar Samsung itu bagus. Kalau lu beli LCD ya, cuman masalah perkara shadow ya, lu beli spare part yang third party, intinya yang non original, ada beberapa minus yang bakal lu hadapin. Yang pertama, layar-layar KW Samsung yang murah meriah muntah gitu, biasanya tuh kaca kameranya ini tidak simetris. Jadi kamera depan lu tuh bakal sedikit mendem atau agak sedikit bergeser. Intinya posisi kamera depan lu itu tidak center, tidak pas di tengah. Rata-rata seperti itu ya, hampir kebanyakan. Mesti nggak, tapi nggak semua. Terus yang kedua sensitivitasnya. Sensitivitasnya tidak enak sama sekali. Ini layar, gua agak susah sih ngejelasinnya. Ini intinya nih layar keset, cuman nggak keset gitu. Dia keset, kering, tapi nggak keset. Sedangkan layar KW itu licin, tapi sebenarnya nggak licin, tapi licin gitu. Jadi gimana ya, gue kayak orang gila gue ngomongnya. Jadi intinya kalau layar lu gini-giniin layar KW itu lu gesturin turun ke bawah, dia tuh turunnya tuh agak delay gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak jari lu tuh luncur ke bawah, cuman layarnya belum kesentuh. Nah, ada delay kayak gitu. Terus kadang ghost touch itu sering terjadi, layarnya suka ngetik sendiri. Nah, itu dari sisi sensitivitas. Kalau dari sisi fisik, yang posisi kameranya kurang rapih ya. Nah, fisik juga ada lagi beberapa tipe layar Samsung yang non AMOLED yang murah meriah. Dia tuh LCD-nya terlalu tebal. Jadi kalau lu pasang LCD itu tebal cuy. Jadi berasa ini kan pas nih ya, antara LCD dan frame pas. Nah jadi kalau lu gantiin KW-KW gitu, LCD-nya nimbul gitu, nimbul. Jadi kayak debu masuk dari sela-sela. Bahkan kelihatan nih, mesin lu jadi kelihatan tuh. Kayak ada sesuatu hal, something wrong yang kurang rapet. Itu yang terjadi ya. Makanya gue bilang sesat kalau seandainya layar Samsung AMOLED ya ada shadow malah lu ganti biar bening. Itu sesat. Kecuali lu ganti yang Ori AMOLED. Ya itu baru tidak sesat. Nah, kenapa bisa terjadi shadow-shadowan kayak gitu? Yang pertama adalah faktor umur. Yang kedua ini salah satu penyebab ekstrimnya ini boy. Ini salah satu penyebab ekstrimnya. Suka banget gitu brightness-nya di fullin gini, ya. Salah satu penyebab layar shadow yang pertama brightness-nya full, yang kedua lu pakai handphone ini di luar ruangan yang outdoor yang kena matahari jadi panas handphonenya. Jadi permukaan layar ini nerpa banget sinar matahari, panas, brightness-nya full. Dan yang ketiga lu suka banget standby di menu yang gitu-gitu aja. Misalnya gini, lu kayak main game ya, otomatis kayak lu ada download apa gitu ya, update ya misalnya. Itu lu diemin gitu kayak gitu. Kayak nggak berubah-berubah background layarnya. Itu bisa nyebabin shadow juga. Nah hal-hal kayak gitu itu pemakaian. Tapi kita nggak bisa ngelarang orang buat pakai ya, suka-suka dia dong, HP dia ya kan. Tapi ya gitu, namanya AMOLED tetap ada minusnya seperti itu. Untuk jangka panjang ya, lu mau apa aja nih, mau dari Samsung, mau dari Xiaomi, kena pasti kalau seandainya lu makanya jorok. Nah, jadi kondisi yang ada second pasaran tuh kayak gimana sih? Itu udah gua kasih bayang-bayang lah ya, bacot-bacotan nggak terlalu penting sih sebenarnya. Nah, kita coba kasih lihat menu settingnya. Nih, gaya banget gue anjir, satu meja 4 HP gitu, anjay. Nah di sini lo bisa lihat mana yang shadownya berasa ketara banget. Ini shadownya tipis semua sih. Mana di sini yang shadownya berasa ketara banget cuy. Lo bisa melihat ada shadow yang ketara banget gak di sini. Kalau untuk pemakaian ringan, shadow tipis itu gak bakal berasa banget. Nah, gue coba cari dulu ya. Gue juga lupa cuy. Yang shadownya mungkin agak kelihatan. Ini tidak ya maklum lah. Ya, gue bukan penyokong AMOLED, jadi nggak terlalu ngikutin banget gitu kasus-kasus shadow. Kita lihat lagi layar shadow. Ini dua ini ada nih shadownya ya, tapi tipis banget cuy. Dua ini ada shadownya tipis, dia shadownya nih. Sini lo kelihatan nggak sih di menu kamera nih? Ini gua zoom dulu dah. Ini ada icon kamera cuy. Ini ada icon kamera. Nih ada icon telepon, ada icon kamera. Lu jelas nggak sih ngeliat? Ya kan? Padahal itu lagi tidak ada menu itu ya. Tapi kalau untuk pemakaian normal udah tidak terlihat seperti ini. Ya rata-rata kalau layar Samsung yang ori seperti itu. Malah sayang banget ya lu cari Samsung. Nggak apa-apa deh layarnya nggak KW, yang penting nggak ada shadow. Nah itu
Nggak apa-apa layar KW, nggak apa-apa bro, santai santai santai. Tapi intinya layarnya gue nggak mau ada shadow gitu, nggak apa-apa KW. Itu jujur ya, itu handphone nggak bakal enak lo pakai. Sumpah deh, nggak bakal enak. Lebih enak tuh layar ori Samsung kemana-mana. Dan ya udah, mungkin sekian pembahasan gue untuk layar shadow. Jadi kesimpulan gue ya, kalau seandainya lu punya Samsung ya terus layar ada shadow tipis-tipis gitu, itu hal yang wajar karena pemakaian. Itu bukan rusak yang berarti, dan banyak kok apps, aplikasi yang bisa buat meminimalisir ya shadow fix gitu, cuman nggak semuanya berfungsi, nggak semuanya kelar ya dengan apps-apps begitu. Cuman maksud gua intinya kalau lu mau layar handphone lo awet, ya setiap barang tuh ada plus minus. Kalau lu mau layar lo awet, pemakaiannya juga harus yang apik, jangan kasar sama handphone lo. Kalau terhadap AMOLED itu kasarnya gimana, kayak gue bilang tadi, lu sering di brightness-nya di fullin, udah gitu lu sering makainya tuh panas-panasan di luar ruangan. Saran gue kalau lu emangnya bocahnya outdoor parah, ya brightness-nya setengah aja. Brightness-nya setengah. Kalau bisa kasih tempered glass, jadi terpaan panas sinar matahari itu nggak langsung masuk ke layar. Terus kalau bisa, kalau lu ada apps yang background appsnya itu aja, lama banget lu nyalain kayak gini, misalnya di pengaturan aja backgroundnya nggak berubah-berubah nih, nggak geser-geser tampilan menunya. Saran gue brightness-nya lu kecilin parah. Apalagi misalnya lu kayak main game, ada sesuatu hal yang pengen lu update nih, lu tinggal tidur, lu tinggal makan ya, update sekian giga misalnya di game lu, brightness-nya mentokin ke paling rendah ya gini. Nih, ini kan paling terang. Paling rendah ya gitu, mentokin, biarin kan lu bisa intip tipis-tipis tuh ya kan. Nanti lu penuhin lagi anjir jadi nggak kelihatan. Intinya gitulah. Jadi lu make layar AMOLED itu harus tahu tips and triknya, banyak kok. Bukan hanya di video gua aja, video-video channel lain juga banyak kok ngebahas layar shadow yang bagus-bagus video. Dan ya udah. Mungkin sampai sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya cuy.